Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Imaniar, guru SMP Negeri 3 Sampit, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Emas hitam atau yang biasa dikenal dengan briket adalah sejenis batu bara sebagai bahan bakar alternatif. Briket ini apabila dibakar maka hanya mengeluarkan bara dengan minim asap dan panasnya lebih stabil dibandingkan dengan arang kayu. Ciri khas briket dari SMP Negeri 3 Sampit yang sudah dijalani dari 2 tahun yang lalu ini terbuat dari sampah daun kering yang sangat melimpah di lingkungan sekolah. Briket ini dibuat dengan cara dibakar di dalam drum tertutup, kemudian arangnya diambil, dihaluskan, diadon menggunakan lem kanji sampai kalis, kemudian kita cetak dan dijemur di bawah sinar matahari. Penjemuran ini antara 3 sampai 7 hari tergantung cuaca. Demi keberlangsungan edukasi pembuatan briket ini, maka Duo Rika Mekar diimplementasikan ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai upaya kolaborasi warga sekolah untuk turut peduli lingkungan pada kurikulum Merdeka. Walaupun briket sudah menjadi konservasi energi, namun hingga di tahun pelajaran 2022-2023 hanya saya bersama 4 orang guru dan beberapa murid saja yang terlibat dalam pembuatan briket. Sedangkan jumlah warga di sekolah ini mencapai 1.000 orang. Dari jumlah ini, kesadaran untuk peduli dengan lingkungan masih minim. Misalnya saja, sampah daun kering hanya ditimbun di area tertentu ataupun hanya membakarnya saja. Sedangkan menurut saya, sekolah yang merupakan institusi moral perlu menumbuh kembangkan sejak dini kesadaran untuk peduli dengan lingkungan, termasuk kreativitas mengolah sampah daun yang ada di sekitar. Dari situasi yang terjadi, maka terdapat tantangan bagi saya, yaitu bagaimana berkolaborasi menaklukkan emas hitam bersama guru dan murid untuk mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki daya jual melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lantas, bagaimana pula murid mampu kreatif mencari solusi atas permasalahan lingkungan yang ada di sekitar? Berkolaborasi untuk menghadapi tantangan tersebut menggunakan metode Duo Rika Mekar ini terdapat beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama adalah refleksi. Refleksi pertama ini berisi refleksi awal yang mencerminkan situasi apa yang perlu dikuatkan di masa depan berdasarkan pengalaman lampau. Tahap selanjutnya yaitu identifikasi. Tahap ini berisi identifikasi potensi apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan hasil refleksi pertama yang perlu dikuatkan. Tahap selanjutnya yaitu koordinasi. Tahap ini merupakan kegiatan koordinasi kepada pemangku kepentingan. Tahap selanjutnya yaitu aksi. Aksi pertama ini berisi rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai tindak lanjut hasil koordinasi pertama. Berdasarkan identifikasi tahapan kesiapan, maka diperoleh hasil bahwa SMP Negeri 3 Sampit berada di tahapan berkembang. Sedangkan dalam memilih tema, perwakilan murid diminta untuk mengidentifikasi masalah dan potensi apa saja yang didapat dari pengolahan daun kering, sekaligus mengembangkan hasil pengolahan yang dapat dijual kepada warga sekolah sendiri ataupun masyarakat, sehingga murid lebih cenderung memilih kewirausahaan. Modul dibuat bersama-sama secara bertahap dengan melibatkan tim yang terdiri dari wali kelas dan guru yang mengampu kelas 7. Para rekan tim ini bersama-sama menentukan dimensi, elemen, dan sub-elemen yang ingin dicapai dari tema berlima. Walaupun pembuatan modul ini tidak cukup hanya dalam 1 hari, namun rekan guru dengan bersemangat melanjutkannya dimanapun, kapanpun, sesuai kesepakatan. Karena berdasarkan identifikasi tahapan kesiapan, sekolah berada di tahapan berkembang, maka P5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut ini. Dalam hal ini, proyek membuat briket terdiri dari 8 kelompok besar dari lintas kelas dan waktu yang dialokasikan adalah 10 JP per minggu selama 3 bulan. Dalam hal ini, sebelum melaksanakan aksi membuat briket, lalu kegiatan field trip murid dibekali dengan pengetahuan secara langsung dari saya sebagai narasumber utama dan bekerjasama dengan kader Adimyata di OSIS yang telah mendapatkan keterampilan langsung dari tim pembuat briket. Kegiatan ini dilaksanakan dengan teknik demonstrasi dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid bahkan guru untuk mencari informasi mengenai cara pembuatan briket yang benar. Murid dapat mencoba langsung bagaimana membuat briket. Murid terlihat sangat antusias dan senang dengan adanya kesempatan berinteraksi dengan kakak kader Adimyata ataupun OSIS.
Kegiatan ini terlihat setelah dilaksanakannya field trip, yaitu murid berkesempatan untuk bereksplorasi membuat briket dari bahan selain daun kering sesuai dengan kesepakatan ide dari kelompoknya. Pada tahapan ini, murid diberikan pertanyaan pemantik yang kemudian murid mencari informasi serta mengenal konsep kewirausahaan dan konsep pembuatan briket melalui internet, sumber buku yang relevan, atau bertanya dengan guru. Pada tahapan orientasi ini pula, murid melaksanakan field trip. Walaupun murid jadi berkotoria, namun tampak ekspresi yang menyenangkan dari murid untuk berani mencoba membuat briket bersama saya dan kakak OSIS mereka. Pada tahap ini, murid mematangkan konsep pengetahuan yang dimiliki untuk meminimalisir kegagalan dalam pembuatan briket. Tahap selanjutnya yaitu refleksi. Tahapan ini berisi refleksi dari guru dan murid setelah orientasi dan eksplorasi. Tahap yang kedua yaitu identifikasi. Kegiatan pada tahapan ini adalah mengidentifikasi kegiatan apa saja yang perlu dikuatkan. Tahap selanjutnya yaitu koordinasi. Hasil identifikasi digunakan untuk saling berkoordinasi tentang kesepakatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahapan rancangan P5 selanjutnya. Selanjutnya yaitu aksi. Aksi kedua ini berisi rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai tindak lanjut hasil koordinasi kedua. Murid diberi kebebasan untuk membuat briket dengan bahan dan cara yang disepakati dalam kelompok. Dalam aksi ini berbagai ide kreatif bermunculan. Ada yang menggunakan cangkang telur ataupun kulit bawang sebagai bahan baku arang. Kemudian ada pula murid membuat pencetak dari pompa balon, bahkan pencetak agar-agar. Sehingga briket yang dicetak tidak selalu berbentuk silinder, namun ada yang berbentuk bunga, bintang, lonjong, dan sebagainya sesuai dengan kreativitas murid. Tahapan selanjutnya yaitu ME. Tahapan ini berisi monitoring dan evaluasi terhadap hasil karya murid. Tahap selanjutnya yaitu KA atau karya aksi. Tahapan ini mencakup persiapan dan pelaksanaan pameran karya. Pada pameran ini, murid berkarya sesuai dengan keinginannya untuk berwirausaha. Ada yang hanya menjual briketnya saja, bahkan ada yang menjual panganan bakaran. Ide kreatif ini dapat menarik pembeli sekaligus mengedukasi penggunaan briket kepada warga sekolah, bahkan tamu dari luar. Tahapan yang terakhir yaitu refleksi. Tahapan ini berisi refleksi bagi semua yang terlibat selama pelaksanaan P5 dari awal hingga akhir. Hari ini belajar tentang briket. Ya. Apa yang bisa kau pelajari dari briket ini, Nak? Daun-daunnya bisa dibuat jadi briket. Apalagi, Nak? Dan bisa mengurangi polusi udara. Begitu ya. Oh ya, makasih. Pendapatkan tentang briket Najel seperti apa? Sangat bagus, bisa membantu kita bakar-bakar ya, dan hemat. Ya, Ya, lebih bisa masak juga. ya sedikit hasilnya. Ya, semoga tambah lancar pembuatannya dan tetap sehat. Ya, makasih. Dengan adanya P5 ini saya mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Ternyata P5 ini anak-anak juga senang untuk menjalankan atau mempraktekkan P5 dengan adanya briket. Saya mendampingi kegiatan selama kegiatan pembuatan briket ya. Siswa membuat proyek dengan topik tentang briket. Di situ saya melihat siswa punya semangat dan punya kreativitas yang muncul, dan mereka bisa bekerja sama, saling berbagi tugas dan sebagainya. Artinya itu sesuatu yang positif sekali ya. Metode Duo Rika Mekar ini membentuk kolaborasi yang baik, yang awalnya hanya beberapa guru dan beberapa murid yang terlibat menjadi lebih banyak guru dan murid yang terlibat di dalamnya, sekaligus memberikan edukasi sesama guru dan murid untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup di sekitar. Dampak dari kolaborasi melalui metode ini sangat memungkinkan murid mendapat pengalaman kontekstual dan lebih eksploratif karena berpusat pada murid. Walaupun dalam proses pelaksanaannya terdapat musibah akibat kelalaian murid tanpa pengawasan guru, namun disinilah sebenarnya kemampuan guru untuk membangkitkan semangat murid sangat berperan, sehingga murid dapat belajar, mendapatkan pengalaman yang bermakna. Kemudian pada rapat Dewan Guru, hasil P5 ini menginisiasi guru-guru untuk menjadikan pembuatan briket ke dalam ekstrakurikuler. Tidak hanya itu, ternyata memberi edukasi dan mengenalkan emas hitam ini kepada masyarakat juga memberikan dampak lebih luas. Dari sini, kita semua belajar tentang pentingnya berkolaborasi untuk saling belajar satu dengan yang lainnya, sehingga menumbuhkan kreativitas murid untuk mencapai tujuan pendidikan Indonesia. Salam dan bahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.